say all hell will be Before I paid, or take office. that all hell must be paid if they don't release the You know what that hostages. means, don't you? Well, Do I have to define it for you? All No, I know hell you're not will gonna break out. telegraph If what- those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Can you elaborate? And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. And they should have given them back a long time. They should have never taken them. There should have never been the attack of October 7th. People forget that. Halo Sobat Emas sekalian, kembali lagi bersama dengan saya. Saya akan bahas mengenai market outlook emas di 2025 ini seperti apa ke depannya. Apakah ada perubahan dari video yang kita bikin sebelumnya atau masih sama aja? Stay tune di video kali ini. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, terutama mengenai setelah Trump itu dipastikan menjadi presiden, meskipun belum dilantik. Video ini dibuat di tanggal 13 Januari 2025. Trump ini udah mulai action langsung, tancap gas, sehingga apa yang dikatakan sama Trump itu udah mulai berdampak kepada ekonomi dunia, termasuk ke harga emas. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi harga emas itu tiba-tiba naik. Just info aja, kalau hari ini, 2025, tanggal 13 Januari ini mengalami harga emas tertinggi lagi dalam kurun waktu mungkin 3 bulan terakhir ya, kurang lebih, itu harga emas udah naik lagi. Di angka, kalau yang harga emas lokalnya, itu di angka Rp1.385.000. Kalau Antam, udah pasti kembali ke 1,6 juta rupiah. Almost all time high lagi, kayak kemarin, all time high-nya itu 1,4 juta. Jadi ini cuma selisih 15.000 aja dari all time high-nya. Apa yang membuat harga emas itu naik lagi seperti itu? Yang pertama, Trump ini actionnya adalah berita di CNN tadi yang kalian udah lihat. Dia mengatakan tanggal 20 Januari, kalau Hamas itu tidak menyerahkan sandranya, maka akan terjadi neraka di Timur Tengah. Setelah dia ngomong seperti itu aja, itu udah memicu kenaikan harga emas. Karena emas ini sangat sensitif dengan yang namanya perang atau geopolitik. Nah, itu yang pertama. Padahal ini belum terlaksana, udah langsung kerasa heating up, udah mulai naik lagi. Bayangin kalau bener-bener US itu melaksanakan serangannya, seperti apa. Padahal, waktu kampanyenya Pak Donald ini ya, dia mengatakan dia tidak akan perang-perangan dengan Timur Tengah, dia lebih suka perang dagang, dia lebih suka nanti itu akan mengembalikan Make America Great Again. Tapi ternyata salah satu yang jadi program prioritasnya dia juga kepingin untuk membuat perdamaian di Timur Tengah dengan caranya dia. Ya, namanya orang bisa berubah ya. Yang kedua, perang dagang dengan China dan BRICS. BRICS itu adalah BRICS yang diprakarsa oleh negara-negara berkembang maju di dunia, yaitu adalah Brazil, Rusia, India, China, dan yang terakhir, Indonesia ini sudah tergabung di sini. Ini info pentingnya. Mengenai BRICS, kita ini negara berdaulat, negara besar. Apa keuntungan kita dengan BRICS? Ya market kita lebih besar. Karena ini masalah kalau kita tidak hati-hati dengan persoalan yang ada di Tiongkok sekarang, dan juga persoalan di Eropa, di mana gas sekarang dari Rusia di stok mereka. Itu akan terjadi nanti masalah krisis energi di Eropa, dan dia turunkan ke Cina, dan Cina masalah ekonominya juga sekarang lagi kurang baik, dan Amerika kita uncertainty-nya tinggi karena tarif itu yang belum jelas mau berapa persen dinaikkan oleh Presiden Trump. Jadi kombinasi masalah ini memang betul-betul kami cermatin dengan baik. Indonesia sudah resmi diterima oleh Presiden Brazil yang terpilih sebagai ketua dari BRICS ini di tahun 2025. Presiden Prabowo menyatakan, dia dengan tegas mengatakan bergabung di BRICS. Kalau Pak Jokowi kemarin di 2 periodenya kan masih memilih untuk tarik ulur, apakah jadi join di BRICS atau tidak. Sedangkan Pak Prabowo itu udah pasti menyatakan Indonesia bergabung dengan BRICS. Ini semua pasti ada plus minusnya ya. Plusnya adalah Indonesia menjadi negara sahabat yang tidak hanya sekedar sahabat aja, tapi menjadi anggotanya dari negara-negara BRICS ini. Sehingga kalau ada misalnya perdagangan dengan negara-negara yang tergabung di sini, otomatis akan mendapatkan tarif khusus Indonesia itu, ekspor-impornya. Tetapi ini akan memancing emosinya Amerika Serikat. Pak Donald ini kan kalian udah tahu sendiri ya, paling nggak suka sama China dan sekutu-sekutunya, termasuk Rusia. Nah, kalau Indonesia sudah memilih di sisinya China, which is padahal kalian tahu nggak,
Nih, Xi Jinping, Presiden China, itu menolak untuk hadir di pelantikan Trump di tanggal 20 Januari besok ini. Nah, dari situ kan udah kelihatan kan, Indonesia ini memilih untuk di sisinya BRICS ini. Sehingga rupiah dampaknya dan mata-mata uang lainnya itu juga akan berdampak terhadap US dollar. Trump ini mulai ada rasa takut, rasa marah, karena ada isu negara-negara yang tergabung di BRICS ini akan mulai mengurangi penggunaan US dollar dalam perdagangannya. Tapi kalau sampai itu terjadi, Trump ini pasti akan cari banyak cara. Dan cara-caranya itu, ketika masa transisi, salah satu yang terdampak adalah rupiah akan melemah. Yang tidak hanya rupiah aja, tapi dalam waktu 1-2 bulan terakhir ini, mata uang lain di dunia ini melemah terhadap US dollar. US dollar ini mata uang yang masih sangat kuat sekali. Sehingga, kalau nanti rupiah ini menurun nilainya terhadap US dollar, itu juga akan berpengaruh, harga emas pasti akan juga naik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, suku bunga The Fed. Awalnya, suku bunga The Fed ini maunya itu turun maksud saya. Turunnya itu 100 poin di tahun 2025 ini. Cukup agresif, akan dikembalikan lagi. Ternyata, dari non-farm payroll payment-nya, data-data ekonomi di bulan Desember kemarin dan di awal tahun ini, itu menunjukkan kalau ekonomi Amerika Serikat itu sudah mulai membaik. Sehingga, tidak perlu diturunkan untuk suku bunga The Fed-nya. Yang awalnya 100 poin, itu jadinya cuma 50 poin doang. Itu juga berpengaruh terhadap harga emas. Yang terakhir, IMF baru saja merilis datanya di tahun 2025 ini, di awal tahun, itu mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi global itu akan melemah di tahun 2025 ini, dan mengurangi pertumbuhan ekonominya, prediksinya maksudnya ya, sampai ke 0,5%, which is angka 0,5 itu cukup drastis sekali kalau untuk perekonomian dunia global. Dari data ini juga bisa dilihat kalau forecast harga emas, kalau sampai ini terjadi semuanya, maka yang kemarin saya bilang harga emas itu akan turun ke level 1 juta sampai 1.100.000, itu akan susah terjadi. Akan kemana arahnya? Kalau sampai ini yang terjadi, maka harga emas itu akan kembali naik lagi. Kayak penuh dengan ketidakpastian. Namanya market ya, kita tidak bisa prediksi 100%. Caranya gimana? Menurut saya pribadi, caranya adalah kita amati aja keadaan dunia ini seperti apa. Pokoknya yang paling penting, paling gampang, geopolitik itu udah nggak mungkin bisa dikatakan kalau itu terjadi harga emas turun, udah nggak mungkin. Pasti akan naik terus. Tapi kalau begitu nanti Donald Trump ini menjalin kesepakatan dengan Hamas, Israel sama Hamas ini mulai damai, ada tanda-tanda seperti itu, maka harga emas juga akan siap-siap melandai. So, kalau kalian yang mau jual, siap-siap aja. Yang mau beli juga siap-siap aja. Karena market itu akan selalu berubah. Thank you for watching this video, and see you on the next video.